Nah, teman-teman, kemarin kita udah review nih bagaimana pendapat mahasiswa tentang Menteri Baru Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, banyak sekali beragam pendapat dari teman-teman mahasiswa. Nah, buat kamu yang belum nonton, ayo nonton dulu biar ingat dan tahu bagaimana pendapat mahasiswa tentang Bapak Nadiem Makarim. Nah, kali ini kita akan tanya-tanya nih atau review pendapat mereka tentang sosok Menteri Baru Pertahanan Indonesia, yaitu siapa? Bapak Prabowo Subianto. Nah, pasti udah dikenal banget oleh masyarakat Indonesia karena sebelumnya Bapak Prabowo Subianto menjadi rival dalam pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden 2019-2024 dengan Bapak Jokowi Dodo. Nah, seperti apa pendapat mereka? Oke, simak dan tonton video ini. Ya, saya kenal. Beliau memiliki background di bidang kemiliteran, termasuk keluarganya pun demikian. Sok Prabowo saya kenal, cukup saya segani, cukup saya kagumi juga. Ya, saya kenal. Ya, saya sangat kenal dengan beliau. Tahu? Prabowo itu yang kemarin nyalonin jadi calon presiden RI. Prabowo ini yang saya tahu beliau itu lahir dari seorang militer. Beliau juga sempat menjadi lawan bagi Presiden Jokowi sekarang. Yang saya tahu dia itu adalah seorang militer yang berkiprah cukup baik di bidangnya. Bahkan dia sampai memiliki pangkat jenderal dalam satuan Kopassus, Komando Pasukan Khusus di TNI Angkatan Darat, seperti itu. Beliau itu dulu pernah di militer Indonesia dan merupakan salah satu yang terbaik juga. Pak Prabowo sangat sosok pemimpin ya yang bisa kita lihat mempunyai militansi dan integritas yang tinggi karena beliau mantan ataupun pernah menjadi seorang jenderal tentara. Sosok seorang negarawan sejati, bisa dibilang macannya Asia menurut banyak orang. Jujur aja sih pas pertama tahu Prabowo masuk ke dalam kabinet Jokowi itu kaget banget, speechless biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat itu sih bagus dan jadi lawan yang tadinya lawan jadi kawan, itu keren banget. Kalau dalam sudut pandang saya menilai langkah baik, langkah bijak, langkah strategis yang diambil oleh Pak Jokowi selaku presiden kita sekarang. Mungkin Pak Jokowi menggunakan siasat politik yang diterapkan oleh Mahatma Gandhi, di mana Mahatma Gandhi pernah berbicara, tatkala kita bertemu dengan lawan kita, usahakan atau kedepankanlah sisi humanisme. Menurut saya sah-sah saja Pak Prabowo ikut dalam kabinet Presiden Jokowi karena memiliki sebuah keuntungan yang tinggi juga. Ya, menurut saya tidak bisa mengkhianati konstitusional yang sudah dibuat oleh suatu pemerintah, suatu negara, suatu bangsa. Dan menurut saya sah-sah saja jika memang Pak Prabowo dinobatkan menjadi suatu Menteri Pertahanan. Menurut saya bergabungnya beliau di kabinet Jokowi ini efektif, karena ya memang selain daripada lawan, ya setelah itu kita tetap sama-sama satu visi dan satu misi untuk membawa Indonesia lebih baik. Menurut saya ini bisa menjadi suatu barometer dan kekuatan baru dalam kabinet Jokowi untuk Indonesia lebih maju, dan ini pun menjadi suatu perubahan besar untuk kedepannya sebagai pertahanan dan keamanan Indonesia di mata dunia kedepannya, seperti itu. Sangat cocok karena memang basicnya itu di kemiliteran, dan itu mungkin sudah banyak digeluti oleh beliau setelah sekian lama, dan insya Allah pertahanan Indonesia itu akan naik peringkatnya suatu saat nanti. Cocok Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan karena beliau memiliki rekam jejak yang cukup bagus. Beliau pernah menjadi
jenderal TNI atau letnan, sehingga bisa memperkuat dan memperkokoh pertahanan barisan negara Republik Indonesia ini. Sangat cocok. Karena kenapa demikian? Karena saya menilai Pak Prabowo orangnya orang tegas, dan dia pun lama berkecimpung di dunia militer, yang notabene militer yang kita kenal bahwasanya menjadi tameng pertama kali untuk pertahanan negara kita. Cocok banget. Soalnya kalau Prabowo ini sesuai banget sama basicnya, sama backgroundnya. Jadi Indonesia ini bisa dikawal pertahanannya oleh basic kemiliterannya yang dulu. Tetap jaga kedaulatan negara kita, pertahanan kita, karena ketika nanti Indonesia akan menjadi negara yang di tahun 2045 akan menjadi negara emas, sehingga pertahanan negara Indonesia harus dibangun dari sekarang. Dan saya berharap kepada Pak Prabowo supaya menjalankan dengan amanah dan tinggi. Harapan untuk Kementerian Pertahanan sekarang, saya lebih mengharapkan penyelesaian permasalahan yang ada di Papua sih. Lebih condong menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua sekarang. Konflik ya, seperti itu. Semoga Pak Prabowo bisa mengemban amanah yang baik, dan jangan sampai anggaran belanja negara itu APBN di tahun 2020 ini dengan anggaran 13,2 triliun Pak Prabowo terlena, dan saya harapkan itu menjadi suatu kebaikan tersendiri untuk negara Indonesia. Harapan saya untuk Bapak Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, kedepannya bisa membawa Indonesia lebih aman lagi, lebih berdaulat tentunya dalam bidang keamanan, dan membawa Indonesia lebih disegani khususnya di dunia. Harapannya semoga lebih memperbaiki pertahanan yang ada di Indonesia, karena tentu saja pertahanan di Indonesia ini adalah tameng utama di negeri kita. Harapannya untuk Menteri Pertahanan yang baru, yaitu semoga pertahanan dan keamanan Indonesia itu semakin terjaga, semakin ketat, semakin luar biasa, dan mungkin suatu saat nanti ratingnya pun akan naik, baik itu secara nasional maupun internasional. Nah, itu tadi pendapat para mahasiswa yang memberikan komentar terhadap terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Indonesia. Nah, sekarang beliau sudah menjadi satu tim. Semoga kita berharap dua kekuatan yang besar ini akan membawa Indonesia lebih baik lagi, dan kami berharap kepada Bapak Prabowo Subianto yang menjadi Menteri Pertahanan Indonesia, semoga tetap menjaga kesatuan dan pertahanan negara Republik Indonesia, karena NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.